jam pelajaran, 0 pelajaran tidak dibayar. Tetapi dana DAU-nya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana DAU-nya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana DAU-nya itu sudah ditransfer ke APBD dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur Pak, Kota Kupang ibu kota provinsi saja 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu 2021 Pak, sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya Pak, ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya, setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat, tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik. Ini saya minta tolong nanti Ibu Inspektor Jenderal, kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu, kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Enggak, maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lolos passing grade Pak, menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13, saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu, kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer. Bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselnas, panggil tuh BNPAN RB,
Menteri Keuangan, apa dasarnya mereka transfer? Sekarang mau saya dengar Bu, sudah ini awal tahun ini ditransfer lagi untuk P3K, tapi diangkat-angkat enggak. Terus uang ini untuk siapa? Terus siapa yang mengawasi uang ini? Terus tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade, siapa yang harus menghapus air mata mereka itu siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai menteri, siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri, saya minta kita bergandengan tangan, kita hadapi persoalan ini bersama. Kita turun ke daerah, kita tunjukkan sama P3K bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang bupati mengatakan dana daunnya kurang, suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang P3K untuk 2023 dananya dikunci, walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang kita ngomong dari tadi ini persoalan sudah ada Bu. Uangnya sudah ada di daerah. Cuman persoalannya kepala daerah tidak mau angkat. Alasannya dana daun kurang. Coba hitung, saya sudah hitung. Kota Kupang ada kelebihan, Kabupaten Kupang ada kelebihan, tapi bupatinya tidak mau. Nah ini, jadi saya bilang gimana? Kita harus sama-sama. Dan saya minta Pak Menteri menjadi fokus Pak Menteri untuk menyelesaikan ini supaya Bapak juga jangan terlalu beban bahwa memang kesalahan bukan hanya pada pusat. Di daerah juga ada, mari kita selesaikan bersama. Makanya saya usul rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI. Biar jelas, clear. Bila perlu dudukin itu DPR provinsi, DPRD kabupaten, supaya mereka tahu ini uang APBN yang berubah jadi APBD, yang tidak bisa mereka pakai seenaknya, khusus untuk P3K. Yang saya dengar banyak permainan di daerah sekarang, itu dana P3K dimainkan oleh mereka. Makanya saya kadang-kadang saya bikin, kalau bila perlu kita pakai, minta KPK aja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih, kasihan guru-guru itu. Oke lanjut, itu untuk ini Pak ya, P3K. Mengenai ada Pak, ada juga terkait asesmen tadi Pak, daerah NTT Pak. Kami masih kurang jaringan, susah. Bagaimana asesmen dilakukan di UNBK? Banyak daerah sekolah-sekolah yang berteriak tidak memiliki komputer tapi dikirim laptop. Ada daerah yang akses internetnya lancar, laptopnya tidak ada. Saya ada bukti Pak. Laptopnya itu ditumpukin setinggi gunung tapi nggak dipakai. Karena nggak ada akses internetnya. Itu seperti apa itu? Coba ya seperti apa itu? Seperti itu pertanggungjawabannya. Dirjen Didasmen. 1 menit ya Bu ya. Saya tambah 1 menit. Makasih Bu. Dirjen Didasmen, NTT masih tinggi Pak buta hurufnya Pak. Saya kasih contoh di Sumba Barat, Kepulauan Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah. Saya pergi itu, saya kaget, sekdanya bilang Bu, angka buta huruf kita masih tinggi lah. Terus anggarannya gimana itu? Buta aksara segala macam itu bagaimana? Saya minta Pak ya, saya minta tolong saya diberitahu datanya berapa anggaran yang di sana, yang seperti tadi Pak Ferdiansyah katakan benar. Actionnya apa? Kita dikasih tahu, kita jangan dikasih angka-angka Pak. Actionnya apa? Buktinya apa? Ya seperti itu. PIP masih banyak persoalan Pak Menteri, terima kasih. Kementerian kemarin sudah tiba-tiba turun melakukan audit dan melakukan sosialisasi program Indonesia Pintar. Dan saya punya videonya, betapa kagetnya kepala sekolah. Oh seperti itu ya, oh kami baru tahu ya. Pikiran saya, aduh PIP sudah berapa tahun ya? Kenapa baru dilaksanakan sosialisasi sekarang? Sudah banyak uang negara yang kembali ke kas negara, saya rugi Pak. NTT masih kembali 4 miliar dan sekarang akan kembali ditarik 5 miliar hanya karena ketidaktahuan kepala sekolah mengenai program ini. Tapi saya bersyukur walaupun terlambat, terima kasih kementerian kemarin sudah melakukan sosialisasi. Dan terima kasih juga untuk Ibu Irjen sudah menurunkan auditor ke NTT hampir 80 orang, semoga semuanya diaudit. Dan rajin-rajinlah turun Bu Irjen, turunkan anak buah Ibu Irjen untuk melakukan audit supaya jelas tahu segalanya. Sudah kok. Terakhir Pak Pimpinan, tunjangan